Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dida. Alhamdulillah hari ini saya sehat dan bahagia, Bu Dida. Bagaimana dengan Bu Dida? Nggih, Sehat juga alhamdulillah nggih? juga. Walaupun cuacanya panas hujan seperti ini, alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah, Bu. Saya mohon maaf ini Bu Dida, saya ingin mengganggu Nggih. waktunya Bu Dida nih siang-siang begini. Iya Bu, tidak apa-apa. Saya sedang senggang ini. Ada apa nggih? Apa yang ingin dibicarakan siang hari ini, Bu? Iya, Bu Dida, begini Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan kepada jenengan Bu Dida. Terkait dengan kendala dan proses belajar mengajar anak-anak di mapel saya, yaitu mapel bahasa Indonesia. Nah, di sini itu anak-anak itu kurang antusias, Bu, dalam pembelajaran. Dan kehadiran mereka itu ya mohon maaf, anak-anak tuh ada yang beberapa itu bolos ketika jam pelajarannya saya, Bu. Dan Oh, juga iya, dan juga ketika mengumpulkan tugas itu hanya 20% saja yang mengumpulkan tugas, Bu. oh, begitu. Jadi siang hari ini Bu Dewi mau berbicara tentang kendala dalam proses mengajar bahasa Indonesia di kelas nggih, Bu? Encih Bu Ada Dida. nggih, ada beberapa murid Bu Dewi yang kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang bisa terlihat dalam hal kehadiran dan dalam pengumpulan tugas nggih, Bu. Encih Bu Dida nggih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar, Bu. Di akhir percakapan kita nanti, apa yang Bu Dewi harapkan? Ya begini Bu Dida, saya kan pengen sharing sama Bu Dida. Ya mudah-mudahan dengan kita bisa kolaborasi seperti ini, saya dapat solusi juga dari Bu Dida, begitu. Jadi beban saya tuh sedikit berkurang, Bu. Oke, nggih Bu. Jadi, Bu Dewi ingin agar murid-murid di kelas Bu Dewi lebih antusias nggih terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu, Bu. Iya Bu, betul Bu. Seperti itu Bu. Nggih. Nah, Bu Dewi, coba sekarang saged diceritakan secara detail kondisi yang dialami murid-murid Bu Dewi seperti apa? Iya Bu Dida, begini Bu, saya kan ngajar di kelas 8 Bu. Jadi saya ngajar SMP kalau begitu ya. Nah, sekarang itu materinya sudah terkait dengan menulis cerpen. Nah, kemarin itu kan sebelum menulis cerpen itu kan anak-anak sudah saya terangkan, kita sudah berdiskusi bersama terkait dengan unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Nah, ketika saya meminta anak-anak untuk mengumpulkan tugas, itu hanya 20% saja yang mengumpulkan tugas. Bahkan ketika saya masuk di kelas tersebut, ketika pelajaran bahasa Indonesia, itu juga beberapa anak tidak di kelas, Bu. Dan saya juga merasa bahwa, wah ini anak-anak kurang antusias ini dengan pembelajarannya saya. Begitu, Bu Dida. Oh iya, jadi kurang antusiasnya dalam pembelajaran Bu Dewi itu terlihat dari beberapa murid yang tidak hadir di kelas tersebut nggih pada jam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian juga dari pengumpulan tugas menulis cerpen hanya 20% saja nggih. Iya, Bu. Menurut Bu Dewi, nggih, menurut Bu Dewi, hal apa yang membuat murid-murid Bu Dewi kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Dewi? Begini Bu, menurut saya mungkin mereka itu bosan ya Bu, karena eee, saya itu mengajarnya hanya pakai metode menerangkan, kemudian ceramah, kemudian hanya tak minta mencatat begitu Bu. Jadi ya mungkin kurang kurang menyenangkan dan mereka bosan. Kemudian ketika mengerjakan tugas, kenapa kok yang mengumpulkan hanya 20% dari jumlah siswa? Mungkin mereka juga nggak bisa mengerjakan ya, Bu. Mungkin seperti itu ya, Bu, yang saya amati itu anak-anak kayak gitu, Bu. Padahal ya saya ketika mengajar itu ya saya memberitahu kepada anak-anak, ayo anak-anak kita harus disiplin, ketika ada tugas ya kamu harus tanggung jawab gitu, Bu. Tapi di lapangan masih seperti itu, Bu.
Nggih. Oh, mekaten. Menurut Bu Dewi, agar murid menjadi bersemangat dan antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apa nggih kira-kira yang bisa Bu Dewi lakukan? Menurut saya ya Bu, saya akan mencoba nanti melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan menciptakan budaya positif di kelas Bu Dida. Itu rencana saya Bu. Nggih, baik sekali itu Bu, bagus sekali. Menurut Bu Dewi, pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial seperti apa yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, karena saya itu ingin menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, berarti saya harus mempunyai data terkait dengan kebutuhan siswa, Bu, sebelum saya mengajar itu. Kemudian saya membuat rancangan modul ajar yang saya ajarkan kepada anak-anak menggunakan strategi media pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak kebutuhan belajar mereka. Nah, sekaligus di situ saya variasikan dengan keyakinan kelas, dan kompetensi untuk pembelajaran emosi sosial mereka, Bu. Nggih, bagus sekali Bu Dewi. Lalu, bagaimana dengan pengintegrasian dalam pembelajaran sosial dan emosional? Menurut Bu Dewi, kompetensi sosial emosional seperti di Sinyalnya. kelas. Iya, Bu, terkait dengan kompetensi emosional dan sosial anak-anak, itu karena mereka anak-anak kelas 8 SMP fase D, saya ingin menggunakan roda emosi, Bu. Saya akan pajang di depan kelas, jadi ketika anak datang, anak mengisi roda emosi itu sesuai dengan apa yang dia rasakan. Hal ini dapat membantu saya sebagai guru untuk mengenali emosi anak yang muncul pada hari itu. Begitu, Bu. Saya sependapat sekali terhadap pemikiran tadi Bu Dewi. Kira-kira cara apa lagi yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi tersebut? Iya Bu, selain roda emosi yang tadi, kan saya juga biasanya sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Nah, mungkin ini nanti saya akan merevisi kembali, kesepakatan kembali, mengingatkan kembali kepada anak-anak supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan mereka, Bu. Jadi lebih terkondisi lagi begitu di saat kita proses pembelajaran, begitu Bu Dida. Nggih. Jadi tentang keyakinan kelas dan budaya positif di sekolah, nggih. Iya. Bagaimana cara Bu Dewi menerapkannya? Saya menggunakan segitiga restitusi, Ibu, dalam memecahkan masalah mereka. Itu juga bisa menggunakan teknik stop juga nantinya di dalam proses pembelajaran itu, Bu. Sehingga nanti akan muncul budaya positif dan disiplin positif. Sehingga anak-anak mengerti bagaimana kesepakatan mereka yang sudah mereka sepakati. Muncullah karakter-karakter yang bisa bertanggung jawab. Begitu, Bu. Nggih. Jadi sekarang apa rencana Bu Dewi untuk menyelesaikan masalah ini agar murid Bu Dewi antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, baik kehadirannya maupun dalam mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Tadi udah saya agak singgung sedikit ya, Bu. Berarti kan dengan saya sudah mengetahui kebutuhan belajar mereka, saya bisa merevisi modul ajar saya, Bu, yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ berarti dalam modul ajar itu saya akan memilah-milah terkait dengan diferensiasi konten, kemudian proses, dan kemudian produknya. Nah, selain itu di dalam modul ajar saya, selain ada konten, proses, dan produknya, itu tetap di situ ada kompetensi terkait dengan pembelajaran sosial emosi atau di situ yaitu kesadaran diri. Saya masukkan di situ, kemudian terciptalah budaya yang positif, keyakinan kelas, dan seketika restitusi untuk anak-anak, Bu.
Nggih, luar biasa sekali rencana dari Bu Dewi. Saya yakin sekali Bu Dewi bisa melaksanakan strategi yang Bu Dewi rencanakan itu dan akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian, siapa saja yang dapat membantu Bu Dewi melaksanakan langkah-langkah tersebut? Yang bisa membantu saya yang pertama ya semua anak yang di kelas itu ya Bu, semua warga di situ begitu. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan wali kelasnya agar saya bisa menceritakan hal ini kepada wali kelasnya terkait dengan antusias anak-anak dalam pembelajaran saya. Dan saya akan berdiskusi dengan wali kelas dari anak tersebut terkait dengan rencana saya untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan terkait dengan kompetensi emosi sosial mereka dan keyakinan kelas Bu Dida. Jadi nanti wali kelas bisa tahu perkembangan dari anak-anak. Gitu Bu. Nggih, setuju sekali saya dengan pendapat Bu Dewi. Mudah-mudahan rencana yang tadi Bu Dewi utarakan bisa berhasil nggih, Bu. Iya Bu Dida, terima kasih Bu Dida sudah mau mendukung saya, mendengarkan cerita saya. Saya jadi lebih bersemangat karena sudah lebih lega ketika saya sudah bercerita dengan teman. Iya, terima kasih kembali Bu Dewi. Lalu, kapan rencananya kegiatan itu akan diterapkan, Bu? Segera Bu, insya Allah besok ketika ada pertemuan selanjutnya di dalam kelas tersebut Bu. Gitu. Wah, bagus sekali. Nanti setelah selesai melaksanakan rencana itu, kita ketemu lagi nih, Bu. Saya Siap Bu. menjadi sangat penasaran dengan cerita yang Bu Dewi lanjutkan nanti. Iya, siap Bu. Nanti saya akan bercerita dengan Bu Dida kembali terkait dengan rencana yang sudah saya laksanakan, bagaimana perkembangan kepada anak-anak dan bagaimana anak-anak itu menyikapi dari rencana pembelajaran berdiferensiasi saya Bu untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ketika ini saya sudah mempunyai perencanaan yang matang, saya sudah berdiskusi dengan Bu Dida itu mendapatkan hasil untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih antusias dalam belajar, bisa lebih bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas dan kalau itu semua sudah jalan saya sebagai guru ini lebih ringan begitu Bu karena lebih menuntun aja mereka begitu bukan lagi menuntut lagi gitu Bu. Jadi mereka juga akhirnya bisa belajar merdeka begitu, merdeka belajar ataupun belajar merdeka sesuai dengan kebutuhan mereka supaya mereka lebih senang dan lebih nyaman di kelas Bu. Nggih, siap, Bu. Semangat ya, Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu Dida. Nggih. Saya mulai. Assalamualaikum Bu Dewi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dida. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat dan ini selalu tersenyum bahagia bisa bertemu dengan jenengan. Bagaimana kabarnya Bu Dida hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu, walaupun dalam keadaan panas, hujan, panas hujan, kondisi fisik yang ditempang nggih. Kita harus semangat. Jaga kesehatan Bu. Nggih, terima kasih. Bu Dewi, saya boleh minta waktunya jenengan sebentar? Saya Boleh ingin Bu. bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Iya, silakan Bu Dida. Saya ada waktu kok untuk mendengarkan cerita dari panjenengan Bu. Gimana Bu Dida? Monggo. Nggih, begini Bu Dewi, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid kelas 3 yang saya ampu itu kurang fokus dalam pembelajaran saya, Bu. Iya, Bu Dida. Nah, ini memang mungkin kenapa kok anak-anak bisa seperti itu pasti ada sebabnya ya Bu. Nah, Nggih. tujuan Bu Dida bercerita dengan saya ini gimana Bu? Ada apa tujuannya?
Iya, tujuan saya itu semoga dengan bercerita dengan Bu Dewi, saya memiliki solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana cara membuat anak-anak didik saya menjadi fokus pada pembelajaran saya, dan saya ingin murid-murid lebih paham pada materi pelajaran saya. Baik Bu Dida, mari kita kolaborasi bagaimana untuk mencari solusi supaya anak-anak kita bisa fokus dalam pembelajaran, Bu. Sekaligus mereka dapat paham terhadap materi Bu Dida maupun saya pribadi ya, bisa dipahami oleh mereka. Nah, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Dida kurang fokus terhadap pembelajarannya Bu Dida, Bu? Nggih, Bu, begini, anak-anak di kelas saya itu banyak yang terpilih mengikuti lomba pramuka siaga, Bu. Mereka disibukkan dengan banyaknya latihan pada jam pembelajaran, sehingga mereka kurang fokus dalam menerima pembelajaran saya di kelas. Oh, begitu Bu Dida. Nah, kira-kira bagaimana Bu supaya anak-anak bisa lebih fokus pada pembelajaran Bu Dida di kelas, Bu? Menurut saya, murid-murid bisa fokus dalam pembelajaran apabila diberikan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, nggih, Bu. Iya Bu, saya setuju kalau jenengan akan menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan dan mereka bisa senang begitu Bu. Apalagi kan ini anak-anak kelas 3 SD ya Bu. Hmm, Nah, iya, Bu. selama ini apa yang eh, penyelesaian masalah itu, Bu? Nggih, saya biasanya melakukan ice breaking pada saat pembelajaran supaya tidak membosankan di kelas, dan saya juga memberikan materi yang ringan supaya anak tidak terforsir dengan materi pembelajaran yang berat. Kadang juga saya menggunakan teknik stop, Bu, agar anak-anak kembali fokus pada pembelajaran saya. Iya Bu, itu bagus Bu ya. Sudah ada teknik stop juga. Nah, kira-kira Bu, ketika sebelum dilakukannya ada ice breaking, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kira-kira itu pembelajaran yang kurang fokus itu ada di nilai berapa Bu? Skalanya. Sepertinya kalau di skala di angka 7, Bu. Di angka 7 ya Bu ya. Seperti, Nggih. mohon maaf Bu, di angka 7. Nah, di angka 7 itu seperti apa Bu Dida? Mohon maaf ini tolong dijelaskan Bu. Iya, menurut saya saat ini saya berada di angka 7 dalam memberikan materi kepada siswa-siswa saya. Karena walaupun saya sudah melakukan esir pikirannya karena harus latihan Duh, sinyal jelek. dia pembelajaran yang asyik untuk mereka, Bu. Iya Bu Dida, bagus sekali Bu Dida. Nah, kalau nanti sudah ada speaking, kemudian dengan pembelajaran yang menyenangkan, ini setelah berkolaborasi untuk membuat pembelajaran aktif dan menyenangkan ini, kira-kira nanti bisa naik nggak Bu skala untuk pembelajarannya dari Bu Dida? Ya, diharapkan bisa, Bu, atau bahkan 10. Iya, insya Allah bisa di angka 9, bahkan nanti bisa nilai sempurna di skala 10 ya Bu. Nah, Nggih. kalau nanti di angka 9 Bu Dida, itu yang seperti apa Bu nantinya? Inginnya menciptakan Nggih, pembelajaran nanti yang mungkin seperti saya apa? akan, iya, mungkin di kelas nanti saya akan melakukan pembelajaran dengan metode yang menarik, lebih berpihak kepada anak, membuat anak bahagia dengan mungkin mengadakan roda emosi, mengetahui awal perasaan anak dan akhir perasaan anak bagaimana. Kemudian saya akan lebih kreatif dalam menggunakan media pembelajaran, Ibu. Iya Bu Dida, bagus sekali idenya Bu Dida ini ya.
Nah, berarti dari rencana itu supaya bisa tercapai, Bu Dida akan melakukan aksi apa ini, Bu, supaya rencana-rencananya Bu Dida itu bisa tercapai di angka 9 maupun di skala angka 10, Bu? Iya Bu, seperti yang tadi saya katakan, saya akan tetap menggunakan ice breaking untuk memupuk semangat anak kembali. Saya juga akan menggunakan metode yang menarik, lebih berpihak kepada siswa, melalui diskusi, praktikum, belajar sambil bermain, belajar di luar kelas, nggih Bu, biar anak-anak mempunyai suasana yang baru, menggunakan media pembelajaran yang menarik, video, PPT, benda-benda konkret, supaya anak lebih aktif dan fokus di kelas. Mereka tidak merasa bosan, seperti itu, Bu. Dan kembali lagi menggunakan teknik stop agar fokus anak kembali ke kelas. Iya Bu, baik, itu bagus sekali rencana aksinya dari Bu Dida ya Bu. Saya tuh agak tertarik juga itu dengan pembelajaran yang ada di luar kelas itu ya Bu. Berarti menggunakan lingkungan sebagai ruang belajar. Ya, tidak cuma di dalam kelas terus, apalagi anak-anak SD kelas 3 ya Bu ya. Nah, dari rencana tadi Bu, pastinya Bu Dida punya komitmen ya Bu ya. Nah, ini komitmen dari Ibu, dari rencana Ibu itu apa Bu Dida? Nggih, saya berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak metode, media pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid-murid saya akan fokus dan antusias dalam pembelajaran saya, dan murid-murid tidak akan merasa bosan saat berada di kelas saya. Bagus sekali Bu Dida, selalu semangat ya. Kemudian siapa yang akan nanti menjadi pengawas Bu Dida dalam memantau menjalankan rencana tersebut Bu? Nggih, mungkin nanti saya akan berkoordinasi kepada kepala sekolah saya dan rekan sejawat untuk membantu memantau dalam rencana saya, Bu. Iya Bu Dida, bagus sekali. Untuk rencana tersebut nanti kolaborasi tetap berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah maupun nanti teman sejawat yang bisa membantu ya Bu ya. Tetap selalu Nggih, semangat ya Bu ya. nggih, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita, nggih Bu Dewi. Amin. Sukses selalu ya Bu Dida. Nggih, terima Iya, kasih. semoga perbincangan kita ini nanti ada hasilnya. Eh, itu nanti Nggih, bisa saling ngobrol lagi ya Bu setelah sudah direncanakan itu ya Bu, setelah sudah nggih, dilaksanakan ya. siap. Setelah pelaksanaan kita ngobrol lagi nggih Bu Dewi. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.